Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Kupas Tuntas Pendirian PT di AHU, sebuah forum yang kita selenggarakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana proses pendirian perseroan terbatas secara digital melalui sistem AHU online dari nol sampai terbit SK dan juga NIB. Saya, Novia Betsy Clarissa SMKN, akan memandu jalannya acara sebagai moderator pada siang hari ini. Semoga webinar ini dapat menjawab pertanyaan, membuka wawasan, dan tentu saja memberikan manfaat nyata bagi kita semua, terutama bagi para notaris muda maupun praktisi hukum yang terlibat dalam proses pendirian badan usaha. Seperti kita tahu, sistem AHU online dari Kementerian Hukum dan HAM juga OSS pada sistem oss.go.id telah menjadi gerbang utama dalam proses legalitas badan hukum di Indonesia. Namun, banyak yang masih merasa bingung, ragu, atau bahkan kesulitan dalam proses pendirian PT melalui sistem ini. Maka hari ini kita akan kupas tuntas dari A sampai Z, mulai dari syarat pendirian, alur sistem AHU, kendala teknis yang sering dihadapi, hingga tips-tips praktis yang bisa membantu memperlancar prosesnya. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmu, pengalaman, dan juga tips praktis yang sangat berguna dalam proses pendirian perseroan terbatas, khususnya melalui sistem AHU, online, dan OSS. Beliau adalah Monica Sitanggang. Mohon dibantu admin untuk CV-nya. Oke. Monica Sitanggang SMKN, Notaris dan PPAT Kabupaten Grobogan, mengenyam pendidikan Magister Kenotariatan S2 di Universitas Diponegoro, kemudian Sarjana S1 pada Universitas Diponegoro Semarang, SMA Sedes, kemudian SMP Maria Mediatrik, kemudian pengalaman kerja di kantor notaris Dr. Liani Dewi, kantor notaris Tini Prihatini, kantor notaris Ani SPN Sitanggang, kemudian ada di law firm Yosep Parera. Pengalaman organisasi IMMKN Undip, kemudian ada kelas riset dan debat Universitas Diponegoro. Oke, baik, langsung saja kepada Ibu Monica Sitanggang SHMKN, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk penyampaian awalnya untuk Ibu Novia Betsy. Sekarang kita akan mulai pada webinar siang ini, kupas tuntas pendirian PT TIHAU dari nol sampai terbit SK dan NIB. Next. Sebelumnya kita membahas tentang pengertian dari perseroan terbatas itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Untuk pendirian perseroan terbatas atau PT itu sendiri, lebih tepatnya di Undang-Undang PT pada pasal 7 sampai dengan pasal 14. Namun di sini saya menekankan pada pasal 1 dan 4. Di mana pada pasal 7 ayat 1, mohon maaf. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris
dan berbahasa Indonesia. Dan di ayat 4-nya, di mana perseroan tersebut mendapatkan status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Pendirian PT dituangkan dalam akta notaris yang berisi anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT tersebut. Ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PT, di mana keterangan lain yang dimaksud di atas itu adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, alamat lengkap, nomor dan tanggal mengenai hukum dari pendiri perseroan. Yang kedua ada juga nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi, dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Dan yang ketiga, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor. Next. Setelah akta pendirian PT telah ditandatangani oleh semua organ perseroan, notaris wajib melakukan proses pengesahan PT untuk memperoleh keputusan menteri. Nah, untuk memperoleh keputusan menteri tersebut, PT tersebut sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan perseroan, jam dirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat lengkap perseroan. Itu ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PT. Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri wajib dilakukan paling lambat 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dokumen pendukung. Itu ada di pasal 10 ayat 1 UPT. Kita lanjut pada anggaran dasar. Anggaran dasar PT paling tidak itu memuat beberapa hal, yaitu yang pertama nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan atau yang kita kenal tuh biasanya KBLI, jangka waktu berdirinya, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Ada pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang PT. Perseroan terbatas atau PT itu mempunyai kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar PT. Dan tempat kedudukan PT tersebut itu sekaligus menjadi kantor pusat dari perseroan. Next. Oke. Kita lanjut untuk langkah-langkah proses pendirian PT hingga pengesahan PT pada AHU. Oke. Jadi untuk pertama kali step-nya adalah kita buka laman di Google dengan websitenya ahu.go.id seperti yang sudah ada di gambar.
Lalu yang kedua, kita notaris ya di sini, kita wajib masuk login pada akun kita di AHU itu. Kemudian kita pilih icon sebelah kiri itu ada perseroan terbatas dan kita pilih yang pendirian. Nah, nanti kita muncul itu modal dasarnya kita kita tulis dulu modal dasar yang di pendiriannya kita ada berapa, lalu kita isi ikon yang berbintang merah, terus kita klik yang ikon kotak biru, kemudian beli. Itu kita untuk membeli voucher pengesahan PT. Next. Nah, inilah contoh kode voucher ID Bill yang muncul untuk pembayaran. Ketika muncul seperti ini, berarti kita wajib bayar karena tulisannya di situ belum bayar. Kalau belum muncul seperti ini, berarti belum ada transaksi apapun ya. Nah, yang kelima adalah kita sebagai notaris, kita tentu harus sudah ngerti ya namanya itu YAP. YAP itu apa? YAP itu transaksi untuk pembayaran voucher di AHU, lebih tepatnya kayak PT, yayasan, semuanya pakai YAP, kecuali mungkin CV. CV itu tidak perlu pakai YAP. Nah, ini kita masuk ke akun YAP-nya kita sebagai notaris, lalu nanti langsung muncul di bill ID itu tuh kode vouchernya langsung muncul, jumlah yang kita harus bayar. Nah, itu berarti kita benar nih kalau kita ada transaksi di AHU. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah kita lanjut, ada yang namanya konfirmasi pembayaran. Nah, kita buka lagi di AHU-nya, setelah dari YAP, kita buka AHU lagi, lalu kita muncul di pendirian. Pendirian itu nanti ada pilihan di atasnya, konfirmasi pembayaran, kita klik konfirmasi pembayaran. Next. Setelah kita klik konfirmasi pembayaran, di situ kita isi ya, ada nama pemohonnya tadi siapa, email pemohonnya siapa, nomor telepon, dan pilih nama bank yang kita bayar tadi. Kemudian kita tulis kode vouchernya. Kode voucher yang di, di bukti ID bill tadi itu. Kemudian nanti di paling bawahnya itu ada CAPTCHA. Kita tulis tuh CAPTCHA-nya dari webnya, terus kita klik saya bukan robot, habis itu konfirmasi. Nanti kalau misalnya konfirmasinya benar, ada tanda hijau gitu. Kalau memang kita terverifikasi gitu. Tapi kalau memang tidak, tulisannya gagal. Oke, next. Nah, ini buktinya ketika kita sudah pembayaran voucher dan sudah terbayar, itu nanti muncul seperti ini lagi, kode voucher IDB lagi, tapi status pembayarannya itu sudah bayar. Hampir sama kayak yang tadi yang belum bayar. Oke. Nah, untuk pengesahannya, setelah kita sudah bayar, kita masuk kembali ke AHU, kemudian pilih pendirian PT kembali yang di ikon sebelah kiri tadi, terus muncullah ikon seperti ini. Ini secara lengkapnya. Next, kita pungkas satu-satu. Oke, yang pertama itu ada data perseroan. Data perseroan di sini kita tinggal mengisi ya, tapi perlu diingat kita harus mengisinya dengan teliti, jangan sampai salah. Kita isi yang paling penting adalah yang berikon bintang merah, itu yang wajib diisi. Kalau nggak berbintang merah sebenarnya nggak diisi nggak apa-apa, tapi akan lebih baik jika diisi lengkap. Oke, next. Oke, lalu untuk isi maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini KBLI. Jadi di anggaran dasar kita itu pasti sudah ada KBLI-nya yang kita masukkan ke situ. Untuk memasukkannya kita klik tambah data. Nanti setelah tambah data muncul ikon seperti ini, seperti di nomor 11. Nah, nanti kita cari itu di kolom kanan atas, kita cari klik tambah. Kita ketik angka KBLI kita, kemudian klik tambah. Seperti itu. Udah, oke, next. Nah, lalu pada kolom akta notaris, kita cek notaris pendirian kita itu dibuat oleh siapa,
Nanti kalau misalnya notarisnya itu benar, notarisnya tuh otomatis muncul di AHU-nya gitu. Nah, nomor aktanya berapa jangan sampai salah, tanggal aktanya juga. Kemudian itu nanti ditambah data setanggal aktanya juga. Next. Oke, terus kita ke modal dasar. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor juga untuk menambahkan kita klik tambah data. Next. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Tambah modal dasarnya sesuai di anggaran dasar kita, berapa modal dasarnya. Misalnya di sini tuh 4 juta, lembaran sahamnya itu per lembarnya berapa. Nanti kalau sesuai, klik simpan. Begitu juga dengan modal ditempatkan. Klik simpan. Next. Oke, lanjut ke pengurus dan pemegang saham. Itu kita isi tambah data sesuai dengan KTP dalam pengisiannya. Next. Oke, nah ini kita juga mengisi lengkap ya apa yang berbintang merah itu kita wajib isi semuanya, jangan sampai salah, harus teliti. Next. Oke. Isi pemilik manfaat. Jadi setelah kalian mengisi semua data-data pemegang saham, itu paling bawah ada pilihan pemilik manfaat. Pemilik manfaat nanti dicentang, lalu tambah data. Next. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya pemilik manfaat? Pemilik manfaat itu ada langsung ya di kolomnya nanti ketika klik pemilik manfaat, itu ada yang memiliki saham lebih dari 25%, memiliki hak suara lebih dari 25%, menerima keuntungan lebih dari 25%, dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, memberhentikan anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Nah, itu nanti dicentang semuanya di kolom, kemudian klik OK. Nah, ketika kita sudah klik OK, kita isi itu data-data pemilik manfaatnya, seperti yang di kolom nomor 18. Setelah sudah, kita centang dan simpan. Oke, nah setelah semuanya sudah selesai, nanti muncul ikon secara otomatis dari nomor 1 sampai nomor 5 ini. Sorry, ini ada typo, nomor 5. Dicentang semua, lalu klik setuju. Setelah kita muncul, setelah klik setuju tadi, nanti muncul secara otomatis pratinjau. Pratinjau ini kalian harus perhatikan dengan teliti satu persatu apakah isian kalian itu sudah benar atau belum. Jangan buru-buru untuk ngeklik selesai, jangan buru-buru. Harus diperhatikan setiap detailnya. Setelah itu klik lanjutkan. Oke. Nah, nanti di kolom ikonnya daftar transaksi itu muncullah di sebelah kanan ini pratinjau dan cetak SK atau SP. Pratinjau ini kita meninjau ya, apakah ada yang salah atau tidak gitu. Nah, pratinjau itu sebenarnya nggak mesti langsung kalian klik selesai gitu. Jadi ada waktunya 7 hari peninjauan itu. Jadi harus benar-benar diteliti lagi-lagi. Oke. Setelah kita klik pratinjau tersebut, nanti muncul auto untuk mengunggah akta pendirian PT. Jadi akta pendirian PT kalian itu di-scan halaman pertama sampai terakhir ya, sampai tanda tangan notaris di salinannya itu, kemudian kalian upload dan klik unggah. Oke. Ini contoh, ini hanya sekedar contoh ya guys untuk akta pendirian PT salinannya. Ini saya nge-scan-nya halaman pertama dan halaman terakhir. Tapi dalam penguploadan nanti di AHU, kalian harus dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Setiap halamannya. Oke. Oke, nah nanti muncul ikon pastikan akta yang diunggah sudah benar.
Jika sudah yakin, sudah benar semuanya, klik lanjutkan. Oke. Setelah selesai, berarti ada tulisan ikon, terima kasih pengajuan SK nomor sekian sudah selesai, dan klik saya mengerti. Oke, di daftar transaksi perseroan yang tadinya kita tuh muncul tulisan awalnya itu kan pratinjau ya kan. Nah, setelah kalian sudah ACC nih semuanya, muncul langsung SK pengesahannya di situ. Jadi disitulah kalian bisa klik SK pengesahannya, kemudian kalian unggah seperti biasa. Oke, ini contoh SK pendiriannya. Sesuai semua dibuat oleh notaris siapa, tanggal aktanya kalian tanggal berapa, nomor aktanya, modal dasar, modal ditempatkan, komisaris direkturnya siapa, semuanya lengkap ada di sini. Inilah tanda bahwa PT kalian itu sudah sah ya disahkan oleh menteri. Tuh. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di OSS. OSS RBA atau yang kita kenal Online Single Submission Risk Based Approach, OSS RBA. Next. Oke. OSS atau Online Single Submission atau disebut juga dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, lembaga OSS yang tadi dimaksud itu adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Pasal 1 angka 22 UU Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Contoh-contoh lembaga OSS itu apa saja? Ya, yang pertama BKPM atau Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, unit pelaksanaan teknis, UPT di daerah. Ini biasanya untuk usaha-usaha daerah. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, KEK. Dan yang keempat, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB. Sekarang ini kan kita ngertinya OSS RBA. Kita kan ngertinya OSS RBA ya. Jadi apa sih perbedaannya OSS dan OSS RBA? OSS itu terdapat dua versi. Versi yang pertama atau versi lama itu OSS versi 1.1, itu tahun 2020. Dan yang versi baru tuh yang kita kenal sekarang ini OSS RBA. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan yang mencolok dari kedua versi ini adalah kalau OSS yang baru itu sudah ada skalanya, skala usaha kecil, menengah, atau tinggi. Nah, yang lama itu belum ada. Nah, yang lama itu juga tingkat resikonya itu belum ada gitu. Sedangkan OSS RBA yang baru sudah ada resikonya rendah. Kalaupun resikonya itu tinggi, kita tuh harus melalui proses-proses yang lebih kompleks. Jadi kalau OSS RBA itu ketika tingkatnya itu rendah, kita tuh bisa langsung pengajuannya lancar gitu. Tapi kalau misalnya resikonya itu tinggi, ternyata berarti kita tuh ada tahap-tahap untuk dilalui untuk perizinannya. Seperti itu. Oke. Nah, kapan nih kita mendapat pengesahan dari Menteri ya atau Kemenkumham yang tadi kita contohkan di awal SKAHU-nya itu, dan nanti produk yang kita terima setelah penginputan OSS itu adalah NIB atau nomor induk berusaha yang dikenal.
Nah, produk inilah yang membuktikan bahwa usaha atau PT kita sudah sah untuk beroperasi. Seperti itu. Terus apa saja nih langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk kita tuh mendapatkan NIB tersebut? Next. Perlu dipersiapkan untuk mendapatkan NIB, kalian harus mempersiapkan berkas-berkas yang langsung ya, biar tidak bolak-balik. Itu yang pertama, salinan akta PT. Itu pasti dari notaris. SK Kemenkumham yang tadi, untuk pendirian PT-nya, terus data diri keanggotaan ya, perseroan, KTP, NPWP, terus NPWP PT. Jangan lupa ketika kalian sudah membuat pendirian PT, itu kalian harus membuat NPWP PT gitu untuk OSS karena wajib. Terus alamat lengkap dan nomor telepon kantor PT, email PT. Usahakan membuat email PT itu tersendiri ya, jangan pakai email pribadi dari anggota-anggota perseroan. Lalu persiapkan KBLI juga. KBLI maksud dan tujuan kita tadi itu pada anggaran dasar kita. Gitu. Oke, next. Oke. Oke, yang pertama langkah-langkah penginputan OSS, kita ketik dan buka laman web oss.go.id, lalu kita klik daftar. Setelah kita klik daftar, nanti muncul itu kita pilih ada UMK atau non-UMK. Kalau di bawah 5 miliar atau sampai 5 miliar lah maksimal, itu kita pilihnya yang UMK untuk modal usahanya. Kalau modal usahanya kita di atas 5 miliar, itu kita udah pasti pilih non-UMK gitu. Nah, di sini saya mencontohkan untuk UMK ya, yang di bawah 5 miliar. Setelah kita pilih, kita klik lanjut. Oke, setelah itu kita mendaftarkan akun dulu. Kita isi jenis pelaku usahanya badan usaha sudah pasti. Jenisnya itu PT, terus email perusahaannya yang tadi saya sebutkan. Lalu verifikasi. Nah, nanti di emailnya itu kita standby di email PT-nya kita itu kita mendapatkan kode verifikasi itu. Di situ kita masukkan kodenya, lalu kita buat passwordnya kita untuk OSS kita itu, kemudian klik lanjut. Next. Oke. Setelah berhasil semua, nanti kita isi nama perseroan terbatasnya kita siapa, NPWP badan usahanya kita yang sudah kita buat, nomor SK. Ini untuk nomor SK-nya jangan sampai salah ya guys. Jadi di nomor SK-nya itu di SK pengesahan judulnya itu kan ada nomornya, itu kalian harus teliti titik stripnya harus sesuai, huruf besarnya pun harus sesuai, karena kalau salah sedikit aja, itu nggak akan terbaca di OSS. Itu nomor ponsel yang badan usaha, kemudian kita isi data diri direktur, gitu. Data diri direkturnya siapa, lalu ketika sudah kita centang kotak biru, lalu daftar. Next. Oke, nah ini kalau tampilan nama sudah masuk ya, sudah berhasil register, itu kita tampilan PT-nya kita tuh di sebelah kanan atas sudah masuk gitu. Lalu next, kita pilih ke perizinan berusaha. Perizinan berusaha, kita pilih permohonan baru. Next. Kita pilih permohonan baru. Nah, di permohonan baru itu nanti kita isi dulu NIK dan lain-lain, data dirinya seperti biasa, lalu simpan data. Next. Di bawahnya simpan data tadi, itu ada icon data usaha, itu pilih bidang usaha. Pilih bidang usaha ini nanti kalian klik jenis usaha kegiatannya apa, yang nomor KBLI-nya itu tadi. Next. Nah, contohnya seperti ini. Nanti jenis kegiatan usahanya itu ada beberapa pilihan.
kalian pilih yang utama. Itu sudah pasti sih, karena untuk OSS biasanya seperti itu. Lalu klik bidang usaha nomor KBLI-nya kita tadi, lalu pilih seluruh. Seluruh ini sudah auto ya, seluruh itu. Baru nanti next-nya. Nah, next-nya nanti dipilih OK, baru nanti tampil di ikon atas kita ini. Seperti ini contohnya saya KBLI-nya 68200 seperti ini. Baru di situ nanti kita isilah data diri dari PT-nya kita itu gitu. Apakah kita memiliki NPWP lain? Kalau nggak ada, tidak. Kalau iya, ya gitu. Nama usahanya, lokasinya di darat atau laut. Nah, kemudian untuk lokasinya ini yang perlu diperhatikan adalah lokasinya ini tuh benar apa tidak sesuai dengan alamat kalian. Kalau memang garis lintangnya kalian ini sudah benar, pasti di maps-nya ini tuh muncul gitu. Titik lokasi kalian itu muncul. Ya, itu tandanya udah benar. Kalau memang belum itu nggak muncul ya alamat kalian. Untuk ngerti nih garis lintangnya kita, jadi di ikonnya sini ada klik ini gitu. Itu bisa dipencet langsung, kita bisa ngerti lokasinya kita di mana. Seperti itu. Oke, nah di bawahnya lokasi tadi itu kita juga isi ya data dirinya untuk model-modelnya investasi, apakah kita ada beli-beli mesin, bangunan gitu. Nah, ini saya contohkan aja, misalnya investasinya tuh 25 juta, terus modal kerjanya 25 juta, maka totalnya berapa? Totalnya 50 juta. Lalu setelah itu kita validasi resiko. Next. Oke, untuk validasi resiko, kalau memang kita beneran non UMK, itu pasti ada di bawah ini tuh langsung muncul hijau gitu. Itu udah auto, berarti kita benar. Itu. Next. Oke, nanti pada daftar produk jasa kita tinggal isi juga. Nah, untuk kapasitasnya itu di sini biasanya tuh dikira-kira aja ya. Misalnya kayak tadi saya real estate. Nah, itu tuh real estate tuh untuk dalam setahun tuh berapa unit misalnya kayak gitu. Nanti ketika sudah simpan. Next. Oke, ketika memang sudah yakin semuanya sudah benar, centang biru lanjut. Nah, nanti setelah lanjut itu muncul langsung ini nomor KBLI-nya kita, alamatnya, jumlah tenaga kerja yang telah kita isi itu semuanya ada di sini, benar atau tidak. Ketika memang sudah benar, klik centang biru lanjutkan. Selanjutnya. Oke, nanti auto muncul pernyataan-pernyataan seperti ini, itu nanti diunduh semua ya. Diunduh semua. Oke, next. Nah, nanti langsung muncul di bawahnya untuk unduh NIB. Nanti unduh NIB diklik. Oke, setelah muncul NIB seperti ini boleh kalian langsung download atau langsung print di icon sebelah kanan. Bisa. Oke, next. Oke, nah ini contohnya NIB ya guys. Contoh NIB, jadi nomor induk berusaha itu ada di judul atasnya, angkanya ini. Inilah daftar-daftarnya yang telah kita isi, nama pelaku usahanya, alamatnya, terus KBLI-nya kita. Ini sudah disetujui. Next. Oke, ini contoh pernyataan-pernyataan pendukung yang tadi ada tulisannya unduh itu ya guys. Ini ada SPPL, terus ada pernyataan usaha mikro atau usaha kecil, tata ruang. Nextnya. Oke, ini juga contoh pendukungnya juga ada K3L dan pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban. Oke, oke. Selesai. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif. Kita sudah membahas kaitannya mengenai prosedur teknis, dokumen yang diperlukan, tahapan approval, hingga peran notaris pada sistem ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh masing-masing peserta untuk hidupkan kamera, kita berfoto bersama dulu. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, lagi akan di-scroll ke bawah supaya masuk semua. Lagi dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, kita punya pertanyaan lebih dahulu nih. Pertanyaannya silahkan Bu Monica, apabila menjawab pertanyaan ini nanti akan mendapatkan hadiah. Ada parfum dari Notaris Indonesia. Pertanyaannya ada 3, boleh langsung menjawab di kolom komentar. Nanti parfumnya akan kita kirimkan ke rumah kalian masing-masing. Hanya untuk 3 yang jawabannya benar ya. 3 yang menjawab jawabannya benar, masing-masing ada 3 pertanyaan. Silahkan untuk pertanyaan pertama. Silahkan Ibu Monica. Oke, untuk sesi pertanyaannya, jadi jadi kita kuis dulu. Jadi saya mengajukan 3 pertanyaan, masing-masing satu persatu, dan nanti kalian akan menarik yang bisa jawab raise hand di Zoom. Untuk pertanyaan pertama, coba sebutkan yang tadi sudah menyimak, sebutkan satu aja kriteria pemilik manfaat untuk kita mengajukan pengesahan PT tadi. Coba yang bisa menjawab langsung raise hand. Pemilik manfaat. Ini ada Pak Joshua. Pak Joshua bisa open mic lah, open mic. Halo, Oke. ya, ya Ibu, pemilik manfaatnya lebih dari 25%, kemudian bisa memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanpa persetujuan pihak lain. Oke, sip. Benar sekali. Berarti Pak Joshua benar-benar nyimak ya. Keren-keren. Dicatat bahwa nanti dihubungin oleh Bu Moderator langsung untuk alamat pengirimannya. Oke, next yang kedua, pertanyaan yang kedua. eh ini gampang banget ya. Pasti kalian menyimak lah. Kapan kita bisa melakukan penginputan pada OSS? Kapan awal mulanya? Yang bisa langsung raise hand.
Ayo Ibu Yesi, raise hand, open mic. Mbak, saya Mbak boleh jawab ya, Halo. Gor. Boleh. Eh, Boleh. pada Dengan saat Ibu siapa? pada saat usaha atau PT kita telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum yang Oke, berupa surat keputusan Menteri Hukum Republik betul. Indonesia. Keren. Ibu siapa? Gorni. Ibu Gorni. Dicatat ya Ibu moderator ya. Nanti langsung dichat dengan Ibu moderatornya. Terus ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya itu tidak ada di materi. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan ini hadiahnya lebih-lebih. Itu adalah sekarang PT ini apakah harus pesan nama dulu gitu. Terus kalau misalnya harus pesan atau nggak harus pesan, ngeceknya di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Ini di luar materi tadi kita ya. Langsung raise hand ya guys. Jangan di kolom chat. Ayo. Tidak, halo ya. Eh, Sekarang pesan nama sudah tidak ada lagi di AHU. Ya. Jadi langsung kayak ke MDP-nya untuk pendirian AHU. Seperti itu kan ya? Boleh diulang Ibu? Tadi terputus. Jadi sekarang di AHU itu sudah tidak ada lagi pesan nama. Jadi pembelian itu pembelian voucher untuk pendirian PT, langsung pendirian Oke. PT. Oke. Sekarang berarti udah nggak perlu pesan nama ya Bu ya? Nah, Tidak. untuk pengecekan pesan namanya, untuk pengecekannya namanya itu berarti di mana Bu? Di AHU juga, tapi di cek nama aja, tapi tidak bisa pesan nama lagi. Ya, untuk masuk kita kan mau ngecek namanya nih, sekarang nggak perlu bayar. Icon di AHU-nya itu yang di sebelah mana, kalau Ibu tahu? Oke, sebentar. Ikonnya dibukanya di AHU PT, terus nanti ada ikon cek nama PT sebelah kiri, sebelahnya pendaftaran PT, sebelah kirinya cek nama PT. Sip, berarti benar banget kan Ibu Yesi Anggra ini. Nanti langsung dihubungi oleh moderator kita ya Bu. Oke. Oke, thank you guys. Berarti sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Baik, terima kasih atas antusiasnya dalam menjawab pertanyaan dari Ibu Monica Sitanggang. Selanjutnya akan ada kolom komentar lebih dahulu. Sebentar dicek. Baik, pertama dari Kak Ulya, izin bertanya terkait saham, apa perbedaan antara saham disetor dan ditempatkan? Kemudian, jika ada klien yang kurang memahami terkait pembagian dan nilai saham,
Sebaiknya bagaimana mengarahkan dan merekomendasikan? Dari Kak Olia ya. Ini saya jawab dulu ya untuk Kak Aulia. Jadi perbedaannya untuk saham disetor dan saham ditempatkan itu sebenarnya itu hampir sama, hampir sama. Cuman ditempatkan itu dalam pengertian modalnya kita berapa dan itu yang harus disetor. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Nah, kemudian jika ada klien yang kurang memahami terkait pembagian dan nilai sahamnya, sebaiknya bagaimana? Nah, kita harus mengetahui kalau di Undang-Undang PT sendiri itu kan minimal saham minimal modalnya itu kan 50 juta. Jadi setiap yang sudah 50 juta seperti itu masalah gitu. Nggak masalah kita arahin ke klien sanggupnya itu berapa gitu untuk disetor nanti sahamnya. Jangan yang lebih rendah atau yang ketinggian tapi malah nggak bisa disetor itu jangan seperti itu. Yang kedua, Oke, baik. Terima kasih Ibu Monica. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Joshua. Selamat siang Ibu Monica, saya mau bertanya mengenai pendaftaran PT dan pesan nama pada AHU, bagaimana ya Bu? Karena sebelum PNBP berubah pesan nama dan pendaftaran terpisah, tapi sekarang sudah disatukan. Untuk Pak Joshua, sekarang memang benar pesan nama itu sudah nggak ada lagi. Langsung pengesahannya. Jadi kalau dulu itu ada di ikon sebelah kiri yang perseroan, terus nanti kan ada banyak pilihannya, pendirian, perubahan, dan lain-lain. Itu tuh nanti ada satu ikon bar tulisannya pesan nama. Nah, nanti kita tinggal klik aja di situ. Sama seperti tadi, kita beli voucher dulu. Kalau pesan nama, seingat saya tuh sekitar 250.000 lah pesan-pesan nama. Seperti itu. Nah, sekarang kan nggak ada ikonnya yang seperti itu lagi. Jadi langsung disatukan dengan pengesahan. Seperti itu. Oke, baik. Sesi pertama sudah selesai. Kemudian akan ada pertanyaan sesi kedua dengan dua penanya. Dari Aditya Johan, izin bertanya, dokumen dan data apa saja yang perlu dipersiapkan klien sebelum membuat akta pendirian dan pendaftaran PT? Oke, untuk Bapak Aditya Johan, jadi apa yang dipersiapkan sebelum pembuatan akta pendirian itu adalah yang pasti data dirinya dari para anggota perseroan ya. Data diri itu seperti KTP. Kalau saya itu malah melampirkan KK pertama, karena KK, KTP itu paling enggak tuh harus sinkron gitu. Nah, terus selain itu NPWP, lalu persiapkan KBLI-nya. Jadi sebelum kalian membuat akte pendirian, kalian nanya ke klien KBLI-nya apa. Karena kan klien itu bukan malas ya, cuman nggak mau lah mencari KBLI-nya. Malah kita yang disuruh KBLI-nya apa. Cuman kita jangan langsung terpaku gitu. Kita harus konfirmasi KBLI-nya, nggak apa-apa, kita bantu KBLI-nya kira-kira ini, misalnya untuk restoran, untuk real estate, kayak gitu. Nah, nanti kita konfirmasi ke klien kita, benar gak KBLI-nya seperti ini. Misalnya ada 5 KBLI, nah itulah nanti yang kita masukkan pada pengesahan serta OSS. Udah sih, gitu. Itu aja sih kurang lebihnya. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Riko Ardianto. Berapa lama SK pendirian PT bisa didapat setelah mengunggah? Oke. Berapa lama SK itu dapat? Itu langsung dapat, Kak Riko. Langsung dapat. Kalau memang kita benar ya pengisiannya, ketika kita sudah klik pratinjau itu, kita sudah upload akta sesuai data di seminar kita itu langsung muncul SK-nya itu di situ. Seperti itu. Oke.
Bu Wulandari menjelaskan mengenai BNRI pada pendirian PT, apa akibat hukum jika notaris tidak melakukan proses itu. Sebenarnya BNRI gini ya, BNRI itu sebenarnya banyak sih yang nggak mendaftarkan PT-nya pada BNRI itu gitu. Karena ya menimbulkan biaya lagi ya BNRI itu. Cuman wajib nggak sebenarnya nggak ada sih kalimat-kalimat wajib. Buktinya banyak kok PT yang tidak didaftarkan BNRI. Cuman kita sebagai notaris jangan seperti itu ya. Kita pastikan pengen lah mengamankan kita, mengamankan klien kita gitu loh. Jadi BNRI haruslah dilakukan gitu. Adalah PNBP-nya tersendiri ya kalau BNRI. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya PT kita tuh nggak didaftar pada BNRI, ya nanti suatu saat nih kalau misalnya PT kita ada di sidak gitu kan, ya PT kita tuh bisa batal demi hukum gitu loh, gitu. Kamu nggak didaftarin, nggak diiniin gitu lah. Ini kok bisa dibatalin gitu loh PT-nya kita itu. Seperti itu sih. Nggak kuat lah PT-nya kita tuh. Oke, baik. Tadi sudah masuk dalam sesi 3 dari Kak Wulandari, kemudian ada dari Kak Ulia. Kak Ulia menanyakan, jika tidak perlu pesan nama untuk PT, berarti untuk nama yang sudah dicek sudah pasti di ACC oleh AHU ya, Bu? Untuk Kak Ulia, selama memang nama-nama PT itu tidak ada bentrokan dengan nama PT lain, itu sudah pasti di ACC. Jadi buat saya tips and trick yang pertama adalah kita cek aja dulu, cek di jawaban tadi peserta sebelumnya, dicek perseroan, cek nama perseroan itu ada di kolom ahunya tersendiri. Kalau kalian membuka, nanti dicek nama PT yang kalian mau. Nah, kalau misalnya nggak ada kembar nih nama PT kalian, berarti sudah aman. Tapi kalau memang sudah ada yang make atau kembar gitu, nanti langsung ke kedetek kok gitu. Ini PT sudah pernah terpakai seperti itu. Nanti langsung bisa pengesahan kalau memang kita ter-ACC gitu. Oke, terakhir ya. Terakhir ini pertanyaannya dari Rilmi, bidang usaha apa saja yang memerlukan perizinan tersendiri pada PT selain NIB? Untuk bidang usaha yang memerlukan perizinan tersendiri, itu sebenarnya ini ya perizinan yang kalau saya bilang itu yang krusial. Kalau dari pengalaman itu pernah ada klien yang mau buat tempat minuman bar. Mohon maaf dulu sebelumnya seperti bar-bar lah gitu ya, bar-bar minuman. Itu memang perlu perizinan khusus dan nggak cepat perizinannya gitu. Cukup lama harus ke dinas pariwisata, harus ke dinas tata kota, harus ke dinas apa gitu yang ada di kota tersebut, dinas tempat dia mendirikan PT itu. Banyak lampiran-lampirannya dan itu cukup lama. Kalau saya ingat itu bisa beberapa bulan lah prosesnya untuk terbit persetujuannya itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif, Ibu Monika. Kita sudah membahas kaitannya mengenai prosedur teknis, dokumen yang diperlukan, tahapan approval, hingga peran notaris dalam sistem ini. Rekan-rekan yang masih mempunyai pertanyaan bisa langsung chat di grup atau bisa follow akunnya Ibu Monika di Instagram. Apa Bu akunnya, Bu? Akunnya @monica_sitanggang. Atau langsung berkenan WA saja tidak apa-apa, kita sharing-sharing ilmu. Dan juga bisa follow akunnya Notaris Indonesia. Untuk yang follow akun Notaris Indonesia hari ini, @Notaris Indonesia, khusus hari ini akan di follow back semua ya. Silahkan boleh dibantu follow.
Kemudian dalam penutup sebelumnya, saya mau pantun dulu. Ke pasar beli jambu, jangan lupa beli pepaya. Webinar bahasan seru tentang AHU, biar kerjaan makin lancar jaya. Di pengarah Kupas Tuntas Dirian. Terima kasih sebesarnya kepada Ibu Monika Sitanggang atas ilmu waktu yang bermanfaat dibagikan hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berdiskusi. Saya juga selaku moderator dan seluruh tim yang bertugas, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya, tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.